Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang bunda-bunda semua dan juga Kak Amel, pemateri kita hari ini. Apa kabarnya di Bandung sana? Selamat siang Kakak Fitri. Alhamdulillah nih kalau di daerah Kakak Amel hari ini cerah sekali. Subhanallah ya. Kalau Iya. di Sumedang, di daerah Kak Fitri ini Kak Amel lagi hujan dan lumayan deras. Ya, Alhamdulillah. Semoga hujannya membawa keberkahan untuk kita semua. Ah, Kalau di Bunda Koja ini ya, ada Bunda Koja. Gimana apa kabarnya di sana? Cuacanya gimana kah? Alhamdulillah, Kak. Cerah di Alhamdulillah. sini. Ya, kalau Hoja tuh di mana rumahnya lupa? Oh, rumahnya di Bogor. Subhanallah ya. Alhamdulillah Bandung, Bogor, cerah. Oke. Selamat datang di webinar Parenting Sahabat Anak Indonesia di webinar penuh makna dan kali ini insya Allah akan bersamai oleh saya Kak Fitri sebagai hostnya dan juga ada Kak Amel yang akan sharing ke kita. Nah, siang ini menarik banget nih Kak Amel ya ketika Kak Amel kasih tahu bahwa judulnya adalah kalimat ibu menentukan arah hidup. Jujur tuh saya jadi ingat langsung ke Ali Imran ayat 35 yang Hana ibunya Maryam, ibunya Ibunda Maryam itu kan pas hamil tuh langsung bilang ke Allah ya Allah, aku menazarkan anak yang di dalam kandunganku ini menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis gitu. Nah kemudian teh ya, ketika udah melahirkan dan ternyata anaknya itu perempuan, beliau tuh bilang lagi, ya Allah ini anak ternyata perempuan gitu. hmm. Aku beri nama Maryam, eh, ya engkau lebih tahu. Kemudian aku mohon perlindungan kepadamu untuknya dan juga generasinya dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, kemudian Allah kabulkan ya eh, apa nak Bunda Maryam itu jadi wanita yang solihah, kemudian juga punya anak Nabi Isa yang nanti menjadi penyelamat kita di akhir zaman ya katanya. Nah, Masya Allah gitu berarti kali ini juga Kak Amel akan ngobrolin tentang kalimat ibu, peran ibu, eh, dan efeknya untuk arah hidup anak-anak. Gitu ya Kak Amel Iya, ya. betul sekali Kakak Fitri. Makin seru nih ada di sini ada Bunda Firly, ada siapa lagi ya? Alhamdulillah semoga nanti semakin banyak. Mari kita mulai saja dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, langsung ke Kak Amel aja ya. Oke, baik. Terima kasih Kakak Fitri sudah mempersilahkan. Sebelumnya Kakak Amel ucapkan selamat datang kepada bunda-bunda yang pada siang hari ini sudah menyempatkan waktunya ya hadir di kelas webinar hari ini. Nah, sebetulnya nih Bunda, diadakannya webinar pada hari ini itu salah satu bentuk dari kelas bimbingan dan konseling sebetulnya untuk bunda-bunda gitu ya. Bentuknya itu bimbingan klasikal, tapi kalau di Sahabat Anak Indonesia itu kita kemas dengan bentuk webinar supaya nantinya itu bisa ditonton lagi sama bunda-bunda yang berhalangan hadir pada hari ini ya. Oke, nah tadi sudah Kakak Fitri persilahkan juga ya Bunda ke Kakak Amel bahwa pada hari ini kita akan sharing, berdiskusi bareng-bareng mengenai peran ibu gitu ya, ibu beserta perannya. Nah, kita kerucutkan bahwa hari ini kita akan ngobrol-ngobrolnya itu tentang kalau di PowerPoint-nya gitu ya, tagline-nya itu sama Kakak Amel dibuat ucapanmu menentukan arah hidup anakmu. Nah, kayak gitu ya. Nah, sebetulnya
arah hidup yang seperti apa dan kegiatan positif seperti apa sih Kakak Amel yang menentukan arah hidup Ananda gitu ya, arah hidup anak ini, hal besar yang kayak gimana gitu ya. Nah, sebetulnya itu kita bisa mulai sekali dari step paling mudah dan step apa ya, step paling dasar nih Kakak Fitri gitu ya. Jadi Oke. nih Kakak Amel akan mulai pertama itu dari peran ibu secara umum ya di dalam keluarga. Nah, mungkin boleh nih sama Kakak Fitri atau sama Kakak Aul di-share PowerPoint-nya supaya bunda-bundanya juga bisa melihat ya. Boleh. Kasih share ya. Oke, Oke. terima kasih Kakak Fitri. Ya. Sebelum kita berangkat juga ke peran ibu secara umum itu seperti apa sih gitu ya. Nah, Kakak Amel tuh Kak Fitri nih ya sangat mengapresiasi gitu ya, apresiasi yang luar biasa bagi perempuan-perempuan yang sudah menjadi seorang ibu ya. Karena nih ternyata menjadi seorang ibu itu adalah peran yang sangat berat ya, yang sangat sulit. Walaupun saat ini Kakak Amel belum ditakdirkan, belum diamanahi untuk memiliki seorang anak gitu ya. Tapi Kakak Amel kan kalau di Sahabat Anak Indonesia itu berhubungan dengan bunda-bunda yang luar biasa banget ya, Kakak Fitri ya Iya yang sih, perempuan ya. menemani, iya, yang menemani dan membersamai Anandanya. Kita di sini juga udah ada Bunda Khoja ya, ada Bunda Firly, sama ada Umi Diah juga. Ini adalah tiga gambaran ibu-ibu yang luar biasa banget gitu ya, di balik gitu menemani Anandanya untuk berkegiatan belajar di Sahabat Anak Indonesia dan di luar sana. Ternyata hari ini ya ketiga ibu-ibu ini ternyata memiliki waktu gitu ya untuk hadir di kegiatan hari ini itu luar biasa banget. Di Umi Dia dan bunda-bunda yang lain mungkin banyak banget kesibukannya gitu ya. Mungkin ada yang memilih untuk beristirahat pada siang ini, tapi luar biasa banget hari ini ada juga yang memilih untuk bergabung di Zoom siang ini ya. Jadi Kak Kamil appreciate banget gitu untuk kehadiran bunda-bunda pada hari ini. Nah, Kakak Fitri, kalau kita back to topic gitu ya, ternyata kalau kita lihat-lihat di berita gitu ya, di pokoknya di platform media manapun, ternyata banyak banget gitu ya di luar sana anak-anak yang tumbuh tanpa sosok ibu. Eh, Ketidakadaannya sosok ibu secara fisik ada juga memiliki luka bahwa mereka itu tidak memiliki peran ibu di dalam hidupnya. Nah, berarti bisa kita garis bawahi bahwa kehadiran ibu itu sangat penting gitu ya untuk menuntun arah hidup anak. Tidak secara fisik saja gitu kehadirannya. Nah, kalau kita lihat gimana sih peran ibu secara umum gitu ya di dalam sebuah keluarga. Nah, mungkin ini mah ibu-ibu yang udah berumah tangga, yang udah memiliki anak, udah hafal betul gitu ya peran mereka itu seperti apa. Tapi kali ini Kakak Amel hanya mengulas kembali saja bahwa ternyata gitu ya kalau secara umum peran ibu itu nomor pertama itu adalah membimbing dan mendidik anak. Nah, jadi memberikan pendidikan awal ya, mengajarkan nilai moral dan etika itu ternyata menjadi peran nomor satu gitu untuk ibu ya, tugas nomor satu untuk ibu. Nah, selain gitu ya memberikan pendidikan awal, mengajarkan nilai moral dan etika, ternyata seorang ibu juga harus menjadi model ya, menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya. Makanya kan Kak Fitri di dalam agama Islam gitu ya, mungkin Kak Fitri dan bunda-bunda juga lebih tahu bahwa seorang ibu itu adalah madrasah gitu ya, seorang madrasah. Nah, kemudian peran ibu secara umum yang kedua itu adalah katanya untuk mengatur rumah tangga. Bukan katanya sih, memang Nah, benar iya ya. adanya gitu ya. Memang benar adanya bahwa tugas dari seorang ibu itu adalah pengatur rumah tangga.
Nah, kalau secara spesifiknya, kita bisa sebutkan bahwa peran ibu itu adalah untuk menciptakan suasana yang nyaman ya, dan juga harmonis di dalam rumah, baik secara lahir maupun batin. Nah, ini mungkin kalau kita dengar itu kayak, oh, peran ibu itu menciptakan suasana yang baik. Tapi pada kenyataannya, untuk menciptakan suasana yang baik, itu pasti seorang ibu tuh harus perang sama dirinya sendiri ya, sama dirinya sendiri untuk oh aku harus menciptakan suasana yang baik. Berarti aku juga nih mood aku gitu ya, batin aku itu juga harus baik dulu. Mungkin nih relate gitu ya bunda-bunda. Nah, kemudian tugas atau peran ibu yang ketiga adalah menciptakan rasa aman gitu. Wah, ini menurut Kakak Amel gimana sih cara kita gitu ya nanti eh, to be a mother, to be a mom, menjadi seorang ibu untuk menciptakan suasana yang aman gitu ya. Bahkan kadang diri kita sendiri aja kayak, aduh gimana nih caranya supaya kita tuh merasa secure gitu kan. Nah, ini udah sebetulnya pembahasannya tuh kayak kalau di kalimatnya gitu ya, di paragrafnya tuh kayak mudah banget untuk dibaca ya Kakak Fitri. Tapi Mm-mm. ternyata sebetulnya kalau udah dijalani itu udah wah tantangannya luar biasa. Makanya Kak Kamel suka amazed banget nih sama perempuan-perempuan yang udah jadi ibu. Nah, untuk menciptakan rasa aman, ini pasti keluar gitu ya tindakan-tindakan dari seorang ibu untuk memastikan semua anggota keluarganya itu merasa nyaman, ya, aman. Nah, rasa nyaman dan aman ini di dalam sebuah keluarga ini memiliki fungsi, ya Kakak Fitri, katanya untuk menurunkan tingkat Mm. stres dan kecemasan. Nah, ini juga udah banyak diteliti gitu ya sama orang-orang di luar sana bahwa penciptaan rasa aman yang di apa diciptakan oleh ibu itu bisa menurunkan tingkat stres dan juga kecemasan ya. Makanya luar biasa banget nih ibu-ibu yang 24 jam ya full jadi IRT. Apalagi ada yang sambil kerja juga. Wah, itu udah kayaknya Kakak Amel sebutnya apa ya Kakak Fitri? Wonder Woman. Ibu peri Iya, ya betul, kayaknya. betul. Malaikat tanpa sayap. Iya, betul banget ya, malaikat tanpa sayap, ibu peri pokoknya. Nah, kemudian yang keempat, poin yang keempat adalah mengenai peran ibu itu adalah mendampingi itu saja. Nah, peran seorang istri gitu ya untuk mendukung suaminya dalam membangun nih, dalam membangun keluarga yang bahagia ya, Masya Allah. Oke, nah kalau sekarang kita lihat, kalau tadi kan peran ibu nih secara umum. Nah, sekarang kita akan lihat peran ibu ya dalam pandangan Islam. Nah, ibu-ibu, bunda-bunda tadi juga sudah Kakak Fitri apa ulas gitu ya. Ketika Kakak Fitri melihat tagline apa pembahasan materi kita hari ini, Kakak Fitri langsung inget, oh ibundanya Maryam itu ya ada di dalam Al-Quran gitu. Nah, ternyata saking istimewanya nih peran ibu di dalam Islam, ya Kakak Fitri kalau nggak salah berdasarkan researchnya Kakak Amel, Mm. terdapat 13 ayat gitu ya, minimal ya, minimal 13 ayat di dalam Al-Quran nih yang memerintahkan kita nih sebagai anak untuk berbakti kepada ibu kita. Karena saking istimewanya, saking luar biasanya peran menjadi seorang ibu ya. Nah, Masya Allah banget ternyata banyak banget surat-surat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita sebagai anak untuk berbakti gitu ya kepada ibu. Nah, kalau di dalam Islam sendiri, sama nih, peran ibu itu yang nomor satu itu adalah mendidik anak. Ya, nah jadi peran ibu di dalam keluarga menurut Islam itu yang pertama ya adalah tetap itu mendidik anak, mendidik anak. Jadi ibu itu merupakan sekolah pertama, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, ibu itu akan memberikan teladan ya. Nah, terbentuknya pribadi yang baik pada diri anak itu kita bisa lihat dari bagaimana seorang ibu membesarkan anaknya, ya, mendidik anaknya. Dan mendidik anak itu bukanlah hal yang mudah ya, Kakak Fitri. Nih, Betul sekali.
Iya, bukan hal yang mudah karena ini manusia gitu ya kan Kakak Mm-mm. Fitri bukan boneka gitu ya. Kita harus benar-benar udah mateng, harus benar-benar udah siap ya. Makanya ketika kita lihat gitu ya, seorang perempuan yang udah diamanahi nih sama Allah untuk memiliki anak, itu kan udah dipercaya banget ya sama Allah. Nah, maka dari itu yuk kita sebagai sudah diberikan fitrah sama Allah untuk melahirkan, mengandung, yuk kita sama-sama terus belajar gitu ya Kakak Fitri. Karena pada dasarnya kan belajar itu terus ya sepanjang masa. Nah, balik lagi ke topik, kalau mendidik anak itu bukanlah hal yang mudah nih, apalagi sekarang tuh banyak sekali faktor-faktor atau apa ya, pengaruh-pengaruh dari luar gitu ya, yang Mm-mm. akan mempengaruhi nih kepribadiannya. Mungkin relate juga nih sama bunda-bunda di sini, kadang memiliki ketakutan gitu ya. Aduh, ini anak saya ketika berhubungan sosial nih misalnya di luar takutnya ada orang gitu ya atau yang mempengaruhi kepribadian anaknya. Maka kebanyakannya itu mungkin ya bunda-bunda itu apa namanya kebanyakan merasa khawatir gitu ya Kak Fitri. Nah, tapi semoga kekhawatiran-kekhawatiran itu tuh nggak membuat bunda-bunda ini apa ya, tidak membuat bunda-bunda itu merasa tidak aman gitu. Karena bahwasannya pada dasarnya kita itu ilmu itu di mana-mana gitu ya. Kita tuh bisa membuat tameng gitu ya, membuat tameng untuk anak kita. Yuk, gimana caranya meskipun kamu sekarang gitu ya berangkat keluar ya, dilepaskan di luar untuk berhubungan sosial gitu ya. Kamu tetap memiliki pondasi, memiliki tameng gitu ya. Ah, kemudian peran yang kedua adalah mengasuh anak nih seorang ibu ya mengasuh ini mah udah pasti gitu ya mengandung kemudian menyusui dan juga mengasuh. Nah, mengasuh anak itu sebetulnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua ya, tapi katanya di highlight juga di sini terutama ibu, walaupun sekarang itu sama sama aja gitu ya, peran ayah juga sangat penting gitu bagi ibu, tapi ya, saking istimewanya kita sebagai wanita bahwa peran ibu itu sangat sangat nomor satu gitu ya bagi anak-anaknya. Nah, dalam masa pengasuhan anak, nih katanya Kakak Fitri, kita itu sebagai seorang ibu itu perlu memiliki karakteristik yang baik ya. Kita perlu memiliki ya kita harus memiliki keteladanan-keteladanan yang ditunjukkan kepada anak itu yang positif ya. Jadi tidak hanya sekedar pengasuhan yang berkaitan dengan kebutuhan materi, Kakak Fitri, tapi Mm-mm. juga pengasuhan yang berbentuknya tuh apa? Kasih sayang ya, perhatian, pendampingan ya, kemudian berkomunikasi yang baik dan juga positif. Lalu yang ketiga, katanya peran ibu di dalam Islam itu adalah sebagai manajer di rumah. Nah, menarik banget nih ya. Kita kadang sebagai seorang wanita itu kayak udah punya insting aja gitu ya Kakak Fitri Iya, iya. untuk bisa apa namanya memanage ya kegiatan-kegiatan di rumah, memanage semua urusan-urusan rumah ya. Nah, ternyata hal itu didukung ya di dalam sebuah hadis. Nih, Kakak Ame lupa hadisnya apa, tapi artinya itu adalah seorang istri itu sebetulnya adalah pemimpin ya terhadap urusan rumah suaminya dan urusan anaknya. Yang kemudian nanti ketika di akhirat kelak itu semua akan ditanyakan katanya ya. Ini kalau nggak salah dari hadis riwayat Bukhari ya, bunda-bunda. Nah, jadi sebagai peran kita nih sebagai manajer itu sangat penting banget gitu ya. Karena dengan peran ini, nih ya, dengan peran ini seorang ibu, seorang bunda-bunda gitu ya, akan pontang-panting nih Kakak Fitri dalam mengurus rumah mulai dari kebersihannya ya kan, kemudian urusan-urusan pokok lainnya seperti memasak dan lain-lain ya untuk keberadaan orang-orang yang ada di dalam rumah.
Nah, maka pasti nih ketika menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu tuh pasti langsung keluar insting bahwa oh aku harus memastikan semua orang-orang dan semua keadaan di rumah itu dalam kondisi yang baik. Nah, ini Masya Allah banget gitu ya kita sebagai perempuan. Lalu, peran yang keempat adalah memberikan pendidikan akidah nih kepada anak-anaknya. Jadi, peran ibu di dalam keluarga menurut Islam yang berikutnya itu adalah memberikan pendidikan akidah. Jadi, ibu itu harus mengajarkan hal-hal yang berkenaan dengan akidah nih kepada anak ya, dimulai dari rukun iman ya, kemudian disertakan juga tujuannya. Karena anak-anak sekarang tuh kan udah pinter-pinter banget ya Kakak Fitri. Lip ya, lip Kalau banget. Mm-mm. Kalau di webinar yang beberapa bulan yang lalu itu sama Umi dia, kita tuh kan belajar nih gimana sih caranya mendampingi anak gen alfa gitu ya. Karena anak-anak di zaman sekarang itu kan udah lahir dengan berbagai fasilitas ya Kakak Fitri. Beda kan sama kita. Kalau kita Ya, waktu lahir kita masih masa masa transisi gitu ya. Nah, hmm, kalau sekarang mah anak-anak sekarang udah ada ini, ada itu ya. Bahkan sekolah juga sekarang mah udah online gitu ya, iya, Kakak udah ada Fitri. TI online, Ya, kayak di Sahabat Anak banyak Indonesia kita udah, alternatif. ya masak aja kita udah online gitu ya, Hmm, crafting, olahraga aja kita udah online iya, gitu. Nah, jadi penting banget gitu ya untuk bunda-bunda mengajarkan akidah kepada anak-anaknya itu disertakan dengan tujuannya supaya anak-anak tuh jadi gak banyak, bukan gak banyak sih, tapi pasti ada pertanyaan gitu. Tapi ketika kita memberikan pemahaman akidah kepada anak disertakan dengan tujuannya itu anak tuh insya Allah gitu ya akan paham bahwa oh tujuan dari mama, dari ibu memperkenalkan ini kepada aku adalah supaya aku tuh tumbuh menjadi pribadi yang baik, tumbuh dengan akidah yang benar seperti itu Kakak Fitri. Nah, kemudian nih bunda-bunda saya eh, punya pertanyaan nih di sini ya. Apakah bunda-bunda pernah melihat kasus atau case anak yang hilang arah? Adakah bunda-bunda? Ayo, kehilangan arah nih. Mungkin pernah pernah melihat atau qadarullahnya terjadi sama diri kita sendiri atau melihat teman-teman kita, kerabat-kerabat kita yang dia itu Hmm, memiliki bukan memiliki dia itu kehilangan arah di dalam hidupnya ya. Dia nggak punya sosok ibu yang mungkin ibunya ada yang meninggal dari dia lahir. Nah, ini kata Bunda Firly ada Kak, iya pasti ada ya Bunda ya. Nah, Kakak Amel juga sama. Kakak Amel punya temen nih, Kakak Fitri. Kita sambil hmm. cerita-cerita aja ya. Boleh Jadi sharing aja kita mah. iya, jadi Kakak Amel punya teman lumayan dekat. Jadi beliau itu udah ditinggalin sama ibu bapaknya itu dari dia lahir gitu ya. Nah, walaupun kepribadian dia baik gitu ya. Maksud maksud Kakak Amel selama Kakak Amel berteman dengan teman Kakak Amel ini overall gitu ya, semua attitude-nya itu positif-positif aja. Tapi Hmm, kalau kita udah ngobrol lebih dalam, itu pasti mhm. dia tuh ada pertanyaan sendiri gitu. Kenapa ya aku tuh nggak percaya diri? Kenapa ya aku itu merasa oh di dunia ini teh aku tuh emang harus sendiri gitu. Kalau misalkan ada yang datang sama ke aku tuh kayaknya oh kayaknya aku teh gak pantas deh. Hmm, Kayaknya aku teh gak punya kemampuan apa-apa deh hmm, untuk apa ya? Untuk menerima orang tersebut. Entah itu nantinya jadi teman aku, jadi pasangan aku, gitu ya, atau jadi teman kerja aku. Sehingga kebanyakan anak-anak yang kehilangan peran orang tuanya nih, terutama ibu, dia tuh akan merasa apa ya? Merasa kucil sendiri Kakak Fitri. hmm, Apalagi kalau nggak punya apa ya support system dari anggota keluarga yang lain gitu ya. Jadi pasti udah banyak banget gitu ya sekarang mah apalagi kita ada platform online sekarang mah TikTok ya bunda-bunda hmm. itu
banyak-banyak banget ya yang sharing kayak tentang kehilangan seorang ibu, ketidakadaannya seorang ibu, terus belum siapnya seorang anak ditinggalin sama seorang ibu. Nah, ternyata ini memiliki dampak yang sangat besar gitu ya Kakak Fitri, baik itu untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, lalu apa sih dampak psikologis ya bagi anak yang tumbuh tanpa sosok ibu gitu ya. Nah, garis besarnya, ini garis besarnya walaupun kalau kita runtutin ke akar-akarnya itu banyak banget ya Kakak Fitri dampak psikologisnya. Tapi ini garis besarnya, luarannya gitu ya. Anak itu akan memiliki perasaan negatif dan kehilangan kepercayaan diri. Nah, perasaan-perasaan negatif ini tuh dalam hal apa gitu ya Kakak Fitri? Tadi seperti yang udah Kakak Amel bicarakan, mungkin dia akan merasa kayak aku aja dari kecil tuh belum tahu nih kasih sayang dan pelukan hangat dari seorang ibu teh kayak gimana gitu. Akhirnya kayak ketika ada orang baru yang datang ke dalam kehidupannya gitu ya, dia tuh akan mikir berulang-ulang kali gitu Kakak Fitri. Nah, kemudian ada perilaku buruk gitu ya, perilaku buruk yang mungkin ditimbulkan karena tidak punya teladan, tidak punya role model gitu di dalam hidupnya, mana yang baik, mana yang buruk. Sampai teman-teman aku itu ya Kakak Fitri, dia tuh ngomongnya tuh ke aku kayak gini. Mungkin aku itu harus tahu hal ini tuh benar atau salah itu dengan cara aku tuh harus kesandung dulu beberapa kali gitu. Iya. Ini tuh capek katanya ini tuh capek tapi mau gimana lagi karena aku belum dan mungkin gak akan pernah gitu mendapatkan pelukan hangat dari ibu gitu ya, Keren eh, banget. teladan-teladan yang dicontohkan dari ibu, makanya oh mungkin ya jalan aku itu harus kesandung dulu baru aku tahu oh ini baik ini nggak baik gitu. Nah ketika denger itu sedih banget kan Iya Fitri benar. ya Iya. kayak pasti relate juga nih sama bunda-bunda di sini bahwasannya kita harus bersyukur banget gitu ya menjadi seorang wanita yang diamanahi oleh Allah gitu ya, sebagai penerus kita. Kita harus bersyukur banget anak-anaknya masih dipegang sama kita dengan penuh kasih sayang, apalagi gitu di apa bunda-bunda di Saima udah kelihatan banget ya Kakak Fitri sangat mendukung banget gitu ya, mendukung Iya banget deh. kegiatan biar anak. Padahal ya, bunda-bunda di luar sana itu ada banyak banget anak-anak yang tidak seberuntung gitu, tidak seberuntung buah hatinya bunda-bunda gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah dampak psikologisnya itu adalah memiliki masalah dengan hubungan sosial ya Kakak Fitri. Nah, termasuk saya maksudnya bukan saya memiliki case-nya ya, tapi saya itu waktu S1 penelitiannya itu tentang aspeknya itu tentang kehidupan sosial gitu ya. Nah, ada yang namanya kecemasan sosial. Nah, kecemasan sosial itu banyak banget penyebabnya, Kakak Fitri ya. Hmm. Salah satunya itu adalah kehilangan peran, tidak adanya peran dari orang terdekat. Nah, orang terdekat kita nih, kita kan nggak langsung ujug-ujug menjadi teteh-teteh dan Mm-mm. seorang ibu ya, Kakak Fitri. Iya. Kita juga Mm-mm. dilahirkan dulu Diproses ya. gitu ya. Kita dilahirkan dulu, kita punya punya peran seorang ibu gitu ya. Nah, kalau ada individu yang kehilangan peran dari seorang ibu maupun ayah, nah ini rentan banget nih Kakak Fitri untuk memiliki masalah dengan hubungan sosialnya. Contohnya itu adalah kecemasan ya, anxiety. Nah, kemudian yang keempat adalah ketidakseimbangan emosi. Nih, bunda-bunda, supaya kita lebih tambah lagi bersyukur ya Kakak Fitri, karena kan nikmat yang paling udah another level itu adalah nikmat bersyukur ya Kakak Fitri Oh, ya. betul, betul. Iya. Nah, Kakak Amel itu akhir-akhir ini mengajar juga di salah satu sekolah SMP. Mm-mm. Ya, Mm-mm. ini sangat berkebalikan banget sama sahabat anak Indonesia. Yang Kakak Amel ketahui ya, yang Kakak Amel ketahui
klien-klien atau bunda-bunda yang ada di Sahabat Anak Indonesia ini adalah bunda-bunda yang udah satu visi sama kita. Yang Mm-mm. pasti udah yang pasti udah siap dengan segala hal dan yang pasti nih yang utama itu adalah mendukung kegiatan anak. Ya kan, Mm-mm. Kakak Fitri? Iya, Pasti iya banget benar. karena Iya. Mm. bunda-bunda yang ada di Sahabat Anak Indonesia memutuskan homeschooling. Nah, bunda-bunda itu pasti udah siap gitu dengan tugas-tugas mereka untuk membersamai belajar. Nah, ketika Kakak Amel mulai mengajar di sebuah SMP, mereka anak-anaknya itu adalah anak-anak yang Kakak Fitri ibaratnya dia tuh udah gak tahu mau tinggal di mana si anak ini. Iya nih. Udah nggak tahu. Iya, ketika ketika ditanya gitu ya, ketika ngobrol sama saya, ibu kamu rumahnya di mana? Ayah kamu rumahnya di mana? Dari case in case gitu ya Kakak Fitri, ada yang udah ditinggalin dari lahir, ada yang bercerai, kemudian ibunya menikah lagi, bapaknya menikah lagi, akhirnya dia kebingungan mau tinggal di mana. Ada yang ibu bapaknya ada, tapi secara ekonomi tuh kesulitan gitu Kak Fitri udah ekstrim banget gitu ya secara ekonomi. Nah, maka dari itu ketika di lingkungan sekolah SMP tersebut anak-anaknya itu case-nya itu adalah tidak memiliki keseimbangan gitu dalam emosinya Kakak Fitri. Ada yang ketika belajar tuh tiba-tiba, Bu udah aku pamit. Kayak udah aku mau pamit aja. Ada yang kayak gitu. Ada yang tiba-tiba mukul gitu, mukul kepala temennya. Nah, itu Aduh. kan sebetulnya Mm-mm. udah jadi udah jadi ciri-ciri anak yang nggak punya keseimbangan gitu ya dalam emosi. Padahal Benar. di sana tuh ada kita, kakak Fitri, Iya. gitu ya. Maka dari itu nih bunda-bunda di sini kita harus perlu dipertebal lagi nih ya rasa syukurnya bahwa oh ternyata aku sebagai seorang tua, sebagai orang tua itu udah bisa mendukung, udah bisa memfasilitasi apa yang anak-anak butuhkan seperti itu. Oke, lalu kita move ke poin kelima ya, Kakak Fitri. Nah, Mm-mm. dampak psikologisnya itu adalah memiliki masalah kesehatan. Tentu saja gitu ya. Sebagai seorang ibu, pasti kita udah punya insting nih, anak-anak aku harus punya gizi yang seimbang, ya, makanan-makanannya itu harus sehat. Nah, lalu gimana bagi anak-anak yang nggak punya sosok ibu di dalam hidupnya? Mereka makan aja udah bersyukur kan, Kakak Fitri. Mm-mm. Benar. Nah, di sekolah saya juga mereka itu sampai saya tanya, motivasi kamu masih masih mau belajar di sini tuh apa? Apa? Ya karena ya karena katanya sekarang kan ada MBG, jadi aku nggak perlu kebingungan lagi untuk makan, untuk sarapan, katanya Kakak Fitri. Wah itu Bagus Kak, banget ya kalau kalau makan Kak motivasi. Amel, iya kalau Kakak Amel di sana berdirinya sebagai orang yang cengeng banget, udah nangis aja Kakak Fitri. Jadi Drama ya salah tiap satu hari. Iya, salah satu motivasinya untuk hari ini, kenapa kamu masih bertahan? Jadi kakak Amel tuh tanyanya nih ya, kalau ke anak-anak SAI mungkin, kenapa sih kamu termotivasi untuk belajar? Mm-mm. Jawabannya pasti karena aku pengen jadi dokter, aku Iya. pengen jadi, aku pengen jadi pilot. Mereka kalau ditanya itu, apa sih cita-cita kamu? Nanti kamu besar mau jadi apa? Mereka tuh kayak senyum-senyum, Kakak Fitri. Apa ya, Bu? Apa ya, Bu? Kayak gitu. Oh, Terus kebayang. ya udah pertanyaannya tuh jadinya diganti kan sama saya. Nah, sama Amel tuh diganti. Terus apa dong motivasi kamu masih bertahan di kelas sampai hari ini, sampai jam 12? Kenapa masih bisa bertahan? Ya karena ada MBG, Bu. Aku minimal di sini nggak kelaparan. Itu kan kayak Iya. kalau udah cengeng banget tuh kayak ya ampun gitu Mm-mm. kan ya Kakak Fitri. Mm-mm. Maka dari itu yuk bunda-bunda kita bersyukur gitu ya ditebalin lagi dan lebih melek lagi gitu ya. Nah kemudian nih dampak psikologis yang terakhir itu adalah merasa ditinggalkan. Nah ini mah udah kita di awal juga udah kita sebutkan gitu ya bahwa anak yang tidak memiliki peran atau sosok ibu pasti mereka tuh akan merasa selalu ditinggalkan ya. Oke, nah berikutnya saya juga ada pertanyaan nih untuk bunda-bunda. Lalu
hal sederhana apa sih yang memiliki pengaruh besar terhadap arah hidup anak? Nah, kalau yang besar-besarnya mah atuh ya Kakak Fitri, hal-hal yang besar nama bunda-bunda mungkin juga udah tahu materi ya, dukungan yang kayak gitu-gitu ya. Tapi hal sederhana ini mah, hal sederhana apa sih Kakak Amel, hal sederhana yang anak-anak tuh jadi tahu oh aku itu harus hidupnya kayak gini. Nah, kata Bunda Firly, hadir secara utuh, Kak. Betul banget, hadir secara utuh. Ada yang lebih sederhana lagi, Bunda-Bunda. Apa coba? Ada yang bisa tebak? Nah, Kakak Fitri mungkin bisa tebak kira-kira apa? Kata-kata ucapan. Iya, betul banget. Ucapan kita. Kalimat yang kita sampaikan nih, mulut kita nih Bunda, apa yang kita keluarkan, apa yang kita ucapkan kepada anak, hal positif, kata-kata yang baik nih Kakak Fitri. Nah, Kakak Amel punya role modelnya. Nah, Kakak Amel hari ini mengambil 5 tokoh Kakak Fitri ya, 5 tokoh. Nah, yang pertama itu ada Ibunda Einstein ya, Kakak Fitri. Udah tahu mungkinnya udah familiar banget. Nah, jadi Kakak Amel tuh akhir ini lagi banyak sekali baca buku yang apa ya, yang menjelaskan sepenting apa sih sosok atau peran ibu itu. Nah, kemudian ada nih 5 tokoh. Nah, iya, betul Bunda, mendengarkan anak tanpa menjudge. Betul sekali ya. Nah, kita belajar dari Ibunda Einstein ini ya, Bunda-bunda namanya itu adalah Pauline. Nah, Pauline ini mengucapkan kalimat kepada Einstein katanya, kamu itu harus menjadi lebih baik dibandingkan orang lain. Nah, kalau secara ininya mah ya, kalau lihat dari cangkangnya tuh kayak, oh kenapa neken banget? Emangnya aku harus selalu baik, Bunda? Kayak gitu ya. Nah, nggak kayak gitu ya Kakak Fitri, tapi ketika ucapan itu dilontarkan, haruslah dengan tadi apa? Dengan tujuan dan tindakan-tindakannya. Jadilah role model. Jangan sampai nih kita ke anak, ayo kamu belajar sama Kakak Amel. Udah jam berapa ini? Nggak belajar sama Kakak Amel. Tapi bunda-bunda di rumahnya juga tidak memperlihatkan atau tidak menjadi role model yang baik gitu ya untuk anaknya. Bundanya misalnya malah main HP, keseringannya, nggak pernah mau belajar. Nah, kalau bunda-bunda yang hadir di sini mah udah top banget. Kakak Fitri udah jadi role model yang top banget gitu ya untuk Ya, anak-anak dong. karena ikut belajar juga. Jadi, ketika ibundanya Einstein atau Pauline ini ngomong ke Einstein, kamu tuh harus menjadi orang yang lebih baik dibandingkan orang lain. Dengan action-actionnya, apa action-actionnya? Pertama, dia itu menjadi ibu yang penuh kasih sayang dan mengenali sisi istimewa anaknya. Oh, anak aku itu cintanya apa, sukanya apa, di bidang apa. Meskipun ternyata setelah kakak Amel ketahui gitu ya, kalau keluarga Einstein ini adalah keluarga yang pecinta sastra dan juga musik. Sedangkan kalau kita lihat kilas balik ke Einstein, dia itu kan berbeda di bidang yang berbeda ya Kakak Fitri. Lalu apa sih yang dilakukan bundanya? Karena bundanya sama keluarganya itu tidak memiliki kapasitas atau kemampuan gitu ya untuk mengajarkan atau membagikan ilmu yang sesuai dengan kemauannya Einstein. Ibunya itu manggil mahasiswa Kakak Fitri. Mahasiswa untuk ngajarin si Einstein ini Ya, sampai akhirnya iya, sampai akhirnya Einstein menjadi sangat-sangat besar gitu ya sekarang. Jadi tokoh yang kita kenali gitu ya oleh seluruh dunia. Nah, berawalnya dari mana? Beranjaknya dari mana? Dari seorang ibu yang mengatakan kalimat atau mengucapkan, yuk kamu tuh harus menjadi lebih baik dibandingkan orang lain ya. Nah, kemudian Pauline ini gitu ya menunjukkan juga pelayanan-pelayanan yang baik gitu sebagai seorang ibu pada umumnya ya yang tidak menghalangi penelitian putranya. Nah, Kakak Fitri. Nah, Einstein itu kan adalah eh, seseorang yang cinta banget sama dunia kedokteran gitu ya pada awalnya. scientist ya. Nah, maka dari itu, iya, nah maka dari itu bundanya itu manggil mahasiswa kedokteran untuk
nih ajarin anak saya soalnya saya nggak punya kemampuan. Itu kan bentuk dari cinta ya Kakak Fitri ya, bentuk dari peran sosok ibu gitu. Nah kemudian nih Kakak Fitri yang kedua ini ada ibundanya Albert apa ya ini Albert bilangnya Schweitzer, susah iya. banget. Dokter bukan sih? Kayak pernah baca komik gitu aku. Iya, Kakak Fitri betul banget. Nah, bundanya itu namanya Adele. Nah, dia itu bundanya tuh ngomong nih sama anaknya, kamu itu harus bisa menjadi orang yang dicintai sekitarnya. Oke, kalau kita balik lagi ke cangkangnya kayak, oh, emangnya aku harus selalu bisa dicintai sama orang? Kapan? Emang kenapa? Kenapa Bunda nggak nyuruh aku untuk merasa apa untuk mencintai diri aku sendiri aja kan gitu ya? Ini tuh kalimatnya itu kalau kita lihatnya dari kacamata yang salah gitu ya Kakak Fitri Kayak pasti kayak maksain gitu ya. Kak, kamu harus bla 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 to be B gitu kan harus kayak gitu. Padahal kalimat ini, yuk kamu tuh harus bisa menjadi orang yang dicintai untuk orang-orang sekitar. Tapi kita lihat poinnya Kakak Fitri, tindakan yang ditunjukkan sama bundanya juga itu adalah mengajarkan anaknya untuk mencintai orang-orang di sekitarnya. Ada actionnya. Nah, eh, Albert itu siapa sih Kakak Fitri tahu nggak Albert itu siapa? Albert Schweitzer. Ya, Ya dokter kenamaan bukan sih? iya, dosen kan. Beliau itu Ya, adalah dosen dan juga salah satu pejuang orang kulit hitam, Kakak ya. Fitri. Ya, maka dari itu beliau itu inget banget gitu ya, terngiang-ngiang banget sama kata-kata ibunya ucapan yang dilontarkan ibunya kalau yuk kamu harus bisa menjadi orang yang dicintai sekitar kamu. Jadi dia tahu arah hidupnya. Oh, berarti aku tuh harus bantu si A, si B dari sana. Lalu Kakak Fitri, Dan siapa lagi? nih yang ketiga ya. Oh, Nelson Mandela. eh, Nah, yang ketiga ini ada tokoh yang bernama Nelson Mandela ya. Ada yang tahu bunda-bunda siapa Nelson Mandela? Kakak Fitri tahu nggak? Itu ya orang kulit hitam yang dari Afrika Selatan, presiden dan revolusioner kan ya? Yes, betul sekali Kakak Fitri. Beliau itu adalah seorang presiden yang memperjuangkan gitu lah, memperjuangkan hak-hak orang Kulit hitam. yang berkulit hitam ya. Kata ibunya gini, yuk jadilah orang yang baik hati, pemaaf, dan memiliki toleransi. Iya, Makanya ya. poin yang paling kita ingat dari sosok beliau itu adalah ya beliau apa namanya memiliki bukan memiliki beliau itu menjadi orang yang merubah dunia melalui apa melalui rekonsiliasinya mengenai Hmm. permintaan maaf juga. Nah, kata beliau kan gini, ketika hal-hal buruk terjadi gitu ya sama bisa memaafkan. Aku tuh lapang memaafkan, kata dia lapang. Tapi mungkin kalau perilaku kamu tidak mungkin aku lupakan. Nah, ini relate juga, sama juga nih Oke. dengan Bisa ya. Baginda Nabi gitu ya. Baginda Nabi juga Iya, kan iya. kayak, aku memaafkan kamu, tapi aku nggak akan lupa asalkan kamu jangan terlihat gitu kan oleh mata aku, Iya, kayak gitu. sih ya. Nah, iya, nah Nelson ini kenapa bisa sampai sepemaaf itu ya karena ada omongan nih dari bundanya. Yuk, silahkan kamu itu harus jadi orang yang baik hati, yang pemaaf dan juga toleransi. Jadi bunda nih, mulut kita itu ibaratnya tuh kayak tongkat ajaib. Kayak tongkat ajaib untuk merubah dan menentukan arah hidup anak-anak kita. Makanya kita harus lebih aware juga gitu ya, lebih aware. Hati-hati sama mulut kita, sama ucapan kita ketika kita kesel sama anak terus kayak kamu tuh susah banget dibilangin. Nah, hati-hati gitu ya bunda-bunda. Terus gimana dong Kakak Amel kalau udah terlanjur terucapkan ya cepat-cepatlah meminta maaf ya. Bunda-bunda jangan gengsi gitu walaupun mungkin ya aku kan orang tuanya, jangan sampai kayak gitu. Ucapkan kata maaf, berikan pemahaman seperti itu ya. Nah, kemudian yang kelima itu tokoh besar yang kita kenali adalah Bill Gates. Nah, di dunia ini siapa yang tidak tahu Bill Gates ya, Kakak Fitri? Beliau itu Iya, adalah iya. pengusaha. Person. Oh iya, ini nih, yang keempat dulu ya.
Ini ada Martin, Martin Luther King. Nah, ibunya bernama Alberta. Nah, kata ibundanya Iya. Martin, semua manusia itu setara kedudukannya, kayak gitu. Nah, beliau juga merupakan salah satu pejuang apa? Kemanusiaan Pejuang ya. ya kemanusiaan Kakak Fitri sama gitu ya ceritanya. Tapi mereka berangkatnya dari mana? Ya dari motivasi, dari ucapan Ibunya. yang terlontar dari ibunya. Nah kemudian yang terakhir itu ada Bill Gates Kakak Fitri. Ya siapa yang nggak tahu Bill Gates ya? Hmm. Beliau adalah pengusaha yang sangat besar sekali, terkenal di seluruh dunia. Nah Bill Gates juga gitu ya di buku yang Kakak Amel baca ya Kakak Fitri katanya. Kenapa sih dia bisa sampai sebesar itu? Kata Bill Gates, aku berangkat dari ucapan ibuku, katanya. Kata ibunya, jangan lupa berbagi kepada sesama dan jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Nah, tidak hanya kata-kata aja sama ya, tapi ibunya juga mendukung, menunjukkan hal-hal yang selaras gitu sama ucapannya. Jadi ibunya Bill Gates ini, Mary Maxwell itu yang paling berkesan itu ya Kakak Fitri dari buku yang Kakak Amel baca adalah ketika ibunya tuh ngasih komputer. Ketika ngasih komputer kepada Bill Gates. Terus ibunya tuh ngomong, kamu jangan sampai lupa berbagi kepada sesama dan jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Berangkat dari sana, Hmm. Bill Gates itu kan menjadi pengusaha, sekarang apa? Pengusaha informatika gitu kan Kakak Fitri. Wah, di seluruh, siapa sih yang nggak kenal Bill Gates gitu ya. Nah, itu semua terjadi Bill Gates sebesar sekarang itu karena ada kalimat yang terlontar gitu ya dari ibunya. Jangan lupa yuk kamu berbagi sama sesama. Nih, aku kasih komputernya. Silahkan kamu belajar gitu ya. Tapi ketika kamu belajar, jangan lupa kamu juga harus bertanggung jawab sama kegiatan kamu. Kamu juga harus bermanfaat bagi orang yang lainnya. Seperti itu, Kakak Fitri. Nah, kita udah mau ada di penghujung diskusi nih ya, Kakak Fitri. Ada ini kutipan dari buku, Kakak Ame lupa gitu ya, lupa nggak dicantumin dari siapa-siapanya, tapi kalimatnya tuh kata gini, siapakah pembelajar paling baik di dunia? Nih, ialah orang-orang yang belajar pertama dari ibunya. Maka beruntung sekali kita gitu ya menjadi seorang wanita yang sehat, yang udah diamanahi seorang anak. Anak-anak kita itu udah apa ya? Udah akan menjadi gitu cikal bakal orang-orang yang belajar dengan baik gitu loh Kakak Fitri. Anak-anak kita itu bakal jadi orang pertama yang bisa belajar dengan baik karena didampingi oleh kita. Seperti itu, Kakak Fitri. Oke. Udah selesai nih Kakak Fitri materi untuk Gak diskusi terasa kita ya, udah ini. sejam aja dan asik banget. Iya, Jadi nggak terasa nih ya. Terus iya. gimana? Ya? Masya Allah banget ya, ternyata berdampak itu ucapan ibu untuk anaknya. Dan itu juga, Iya. eh, apa namanya, ya tadi udah kebuktian gitu ya, di kata Hmm, tokoh-tokoh yang hebat dan terkenal itu, mereka berawal dari ucapan ibunya. Oke, betul. ada yang mau bertanya? Benda-benda? Ya, mudah-mudah. Atau mau Bertanya atau ada sharing? komentar yang kayak komentar atau mungkin mau sharing juga atau iya pertanyaan silakan. Bunda Koja, Bunda Firly, Bunda Kata Torik, atau Bunda Zaidan mungkin, atau Umu Syafia juga boleh. Kita lihat di chat, barangkali ada yang bertanya. Iya, ada Enggak sih, juga ada. mungkin bunda-bunda yang mungkin mau bertanyanya lewat chat atau mau nanti setelah
diskusi ini di luar Zoom juga silahkan ya Kakak Fitri ya. Mhm. Kak Amel, Kak Fitri Hmm, itu yang nanya ya. boleh boleh. Ya, sama sih sebenarnya Kak Fitri juga belum punya anak kan, tapi ya paling anak ideologis gitu. Kemudian juga suka Hmm. kebagian ngasuhin ponakan-ponakan. Jadi Kak Amel gimana nih? Kan eh kita sadar ya, oh iya harus eh mengucapkan kata-kata yang baik gitu. Tapi pada kenyataannya gitu, kadang suka lihat juga ya, atau mungkin kadang-kadang juga saya sendiri gitu. Kalau misalnya lagi hektik suasananya itu, Mm-mm. hmm, kadang jadi beda gitu. Atau kalau enggak, apa namanya mungkin juga kata-katanya, udah kata-katanya beda gitu kalau bahasa Sunda. Kemudian juga gesternya juga mungkin menjadi menakutkan. Nah itu gimana sih Kak, biar kita Allah mudahkan untuk sadar utuh. Oke, ini kayaknya tantangan kita semua ya Kakak Fitri. Kayaknya. Tantangan gitu kan. Mm-mm. Gimana? Pertanyaan dari Kakak Fitri juga kayaknya mewakili bunda-bunda deh kayaknya karena tidak selamanya suasana itu berjalan dengan baik gitu ya, dengan happy gitu ya Kakak Fitri. Makanya Gitu aku mungkin juga insecure gitu loh, nggak aman iya, gitu. iya kan? Itu ke alami juga sih Kakak Fitri sama Kak Amel. Balik lagi gitu ya. Kenapa gimana sih caranya supaya kita tuh bisa kontrol itu kan ya Kakak Fitri. Nah, Kakak Amel itu pernah dengar podcast gitu ya dari dokter siapa. Jadi se se anak-anak tuh waktu kecil itu di otaknya itu ada satu apa ya, satu ruang memori gitu ya Kakak Fitri, yang ketika anak-anak itu baru dibentak aja, itu mereka tuh udah kayak responnya tuh langsung diam atau langsung nangis, Kakak Fitri. Ya kan? Nah, ternyata si ruangan yang ada di dalam otaknya itu menyimpan gitu ya, menyimpan apa yang udah kita lontarkan, Kakak Fitri. Maka dari itu, wah, aduh Kak Kamel gak bisa menjelaskan secara detail gitu ya. Tapi ketika kita ngebentak gitu ya, ketika kita melarang, kemudian kita terlanjur gitu ya, melontarkan kata-kata yang terbilangnya atau konotasinya itu negatif, itu akan direkam Kakak Fitri sama anak kecil. Terus akan disimpan sampai anak-anak itu besar nanti. Makanya kenapa kalau apa sih namanya ketika besar gitu ya, ketika kita udah dewasa ditanya misalnya nih sama siapa gitu ya, kamu yang kamu ingat waktu kamu kecil sama nenek kamu tuh digimanain sih? Oh, aku nenek aku disuruh, misalnya disuruh ke warung, tapi kalau misalkan nggak nggak mau atau nolak, nenek aku teh ngebentak-bentak aku, mukul aku, pasti kayak gitu, ya kan Kakak Fitri? Nah sebetulnya tugas kita nih sebagai yang insya Allah gitu ya, makannya kita ada di sini gitu ya di Zoom hari ini. Semoga kita ini adalah orang-orang yang terus mau belajar ya Kakak Fitri sebagai orang atau pelaku untuk memutus rantai setan itu gitu Kakak Fitri. Betul, Jadinya betul. nggak terulang terus gitu. Lalu gimana sih Kakak Amel kalau udah terlanjur gitu ya? Kadang kita jangankan ke anak-anak gitu ya, jangankan ke orang lain, kadang kita pasti ke diri sendiri aja tuh kayak kalau udah ngelakuin sesuatu yang fatal, ih kamu tuh bodoh banget gitu ya. Maaf nih ya bunda-bunda agak kasar. Ih kamu bodoh Membuli banget, diri salah ya. banget. Ya salah banget kamu. Sambil gimana gitu ya ngemaki-maki diri sendiri sebetulnya. Nah, kita harus sadar gitu ya bahwasannya tidak ada hal baik gitu ya, tidak ada hal yang baik tercipta itu sia-sia gitu Kakak Fitri. Jadi pasti selalu ada hal baik lagi yang akan kita dapatkan. Maka dari itu ketika kita terlanjur atau gimana caranya kita kontrol, yuk inget-inget gitu. Bahwa anak kita kan gak mau ya apa yang udah kita alami apa terjadi juga nih sama keturunan-keturunan kita, sama Betul. anak kita, sama keponakan kita. Kan gak mau ya Kakak Fitri. Harapannya itu adalah keponakan kita, anak-anak kita, adik kita Hmm, bisa kehidupannya itu bisa lebih baik. Ya, betul. ya oke, aku aja deh. Aku aja yang jadi pelaku untuk memutus rantai itu, gitu Kakak Fitri. Jadi yuk niatkan aja dari awal.
bahwa aku ini ingin menjadi orang yang memutus rantai setan ini gitu ya, supaya apa yang sudah aku alami yang mungkin udah tertanam di dalam otak otak aku itu tidak terjadi lagi gitu sama keturunan-keturunan aku, baik itu anak, adik gitu ya, maupun keponakan kita. Tapi kalau udah terlanjur terjadi gimana? Jangan segan untuk meminta maaf, baik itu kepada anak kecil gitu Kakak Fitri. Nah, kejadiannya juga Kakak Amel tuh malam. Malam itu di rumahnya Kakak Amel ada ponakan Kakak Amel. Dia tuh pengen main HP Kakak Fitri malam-malam, tapi udah bukan waktunya untuk main HP gitu ya. Udah bukan waktunya untuk apa lihat layar gitu, udah bukan waktunya gitu Kakak Fitri. Akhirnya nggak boleh. Terus dia kayak apa namanya nangis Kakak Fitri, nangis sejadi-jadinya gitu ya. Terus kalau Kakak Amel kesel gitu ya, pasti Kakak Amel tuh akan Ade gitu diem, kenapa Ade tuh nggak bisa diem gitu kan? Kan pasti sebetulnya dari kita ngomong kayak gitu aja anak-anak tuh yang kayak itu semangnya kenapa, kan aku mau nangis gitu ya. Terus terlontarlah dari kakak Amel, kamu kalau nggak bisa diem, Bibi pulangin sekarang malam ini juga gitu. Itu kan dia Udah ngancem ketakutan ya. ya. Iya kan dia ketakutan ya kakak Fitri kayak nggak mau, jangan jangan kan kayak gitu. Tapi akhirnya tuh hati kecil kakak Amel kayak kasihan gitu ya ponakan aku diginiin. Akhirnya tuh ya udah maafin Bibi ya, minta maaf lah kakak Fitri gitu ya. Kita jangankan jangankan anak kecil, kita aja sebagai orang dewasa itu perlu banget gitu ya permintaan maaf gitu ya. Minta maaf, iya minta maaf ya. Tadi Bibi udah ngomong ngancem sama kamu kayak gitu, tapi tapi itu karena kamunya mau main HP, udah bukan waktunya, bisa besok lagi kayak gitu. Minta maaf aja Kakak Fitri. It's okay. Mungkin gitu ya. Oke, baik. Makasih. Jadi berawal dari niat ya, niat yang kuat Ya, untuk niat memutus yang kuat, kebiasaan. kontrol diri yang kuat juga Ya, Kakak Fitri. ya. Kemudian ya latihan nih kayak tadi. Terus Yes. juga apa namanya kalau sudah terlanjur ya minta maaf kepada anak-anaknya. Betul Jangan sekali Kak gengsi ya. Fitri. Karena ya minta maaf mah memang kesalahan mah bisa siapa aja ya. Kita yang dewasa juga ada Betul, wajar ya. Dan kita betul, harus minta maaf. betul, betul Baik, sekali. ada yang mau bertanya? Yang lain? Aku mungkin Eh, sudah paham gitu ya. Jadi, pada ya, diem kayaknya Kak Amel. Insya Allah. Sudah jelas bapaknya tadi juga ya. Sama Kakak Amel, apa dari mulai dari peran-perannya, peran secara umum, kemudian peran dalam Islam, kemudian juga tentang hal yang sederhana namun sangat berdampak besar itu adalah ucapan, dan Kak Amel juga tadi sudah menjelaskan ya contoh-contohnya. eh Memang sudah cukup jelas tampaknya. Gimana nih Kak Amel? Mau langsung kesimpulannya? Oke, ya kesimpulannya nih Ayah Bunda, karena kita sebagai orang tua yang saat ini beruntung, maka jangan pernah sia-siakan keberuntungan atau amanah yang hadir di dalam hidup kita. Silahkan pertebal kembali rasa syukurnya, karena kalau kita lihat di luar sana, tidak banyak gitu ya anak-anak yang seberuntung buah hatinya bunda-bunda. Maka dari itu yuk kita mulai dari pertama menjaga ucapan kita. Seperti itu Kakak Fitri. Baik, Insya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Kak Amel sudah berbagi ilmu dengan kita, sudah sharing. Semoga Allah bukakan lagi semakin banyak ilmu buat Kak Amel, sehingga nanti makin banyak lagi yang bisa di-sharingin sama kita. Amin, amin. Terima kasih Kakak Fitri. Ya, kita ketemu lagi di next webinar ya. Apabila akan ada yang ditanyakan, boleh nanti di grup mungkin Kak Amel ya. Ya, betul sekali Kakak Fitri. Ya, boleh di grup atau kalau misalnya mau konsul langsung ke Kak Amel juga dipersilakan kan ya. Selalu terbuka. Baik, Kak Amel, karena waktu kita juga sudah hampir selesai ya, 14.21. Kita tutup saja webinar kali ini.
dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Kami ya mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilafan ya. Semoga semua bunda-bunda semoga dimudahkan Allah untuk mengamalkan eh, kebaikan ilmu hari ini. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Waalaikumsalam Fitri. warahmatullahi wabarakatuh.